Oke pemirsa, Jakarta kota kolaborasi, Jakarta dari dan untuk Indonesia. Dan pemirsa, saat ini saya berada di lapangan Banteng, Jakarta, Indonesia. Tadi aku keliling suasana Jakarta di sini. Selain Pasar Baru, ada dua tempat ibadah, ada gereja katedral dan juga masjid Istiqlal ya. Dan di sebelah kiri kanan yang kita lewat tadi itu adalah terowongan silaturahmi ya saudara. Nanti aku akan coba masuk ke dalam ya setelah ini ya. Nah ini dia spotter suasana lapangan Banteng Jakarta saat nih. Wah cocok banget ya, tidak hanya selain menjadi destinasi wisata terbaik aja di ibu kota khususnya warga sekitar sini, dan ada hal menarik ya dari berbagai fasilitas khusus ramah anak, disabilitas, banyak lagi ya yang ada di sini ya. Oke, kita akan explore lapangan Banteng seperti apa ya. Oke, sekarang saat ini gua lagi di lapangan Banteng ya saudara ya. Wah, ada tulisan apa ini ya? Wah, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang menaik pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut. Maka status quo dari Kepresidenan Irian Barat tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah pasca tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik of Indonesia. Wah, ini kutipan dari Piagam Penyerahan Kedaulatan Konferensi Meja Bunda 27 Desember 1949 silam ya. Nah, di pantai Pasifik di ujung Nusantara membujur Irian meringkuk dijajah menjadi koloni Belanda serakah melanggar janji asas manusia Irian Pusaka Indonesia. Rakyat berjuang menyatukan bangsa, rakyat bertempur menggabungkan Nusa Tujuh Mandala bebas merdeka demi amanat proklamasi bahagia Irian di Daulat Indonesia. Muhammad Yamin, Gedung Pemuda 12 Agustus 1955 ya. Nah selanjutnya nih kutipan waktu itu ya. Kita semuanya mengetahui kemerdekaan tanah air kita sebelum sempurna. Irian Barat sebagian wilayahnya dari tanah air kita masih dijajah. Di sana masih menentang penjajah imperialisme Belanda, sehingga sebagian dari saudara-saudara bangsa kita di sana masih berada dalam rantai belenggu penjajah. Zainal Abidin Syah, Gubernur Irian Barat 10 November 1908 Zainal Abidin Syah, Gubernur Irian Barat 10 November 1956. Segala perairan di sekitar diantara yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia yang tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian bagian dari perairan pedalam atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Kita sudah berada di titik yang tidak akan kembali lagi, point of no return. Kita maju terus pantang mundur sampai Irian Barat kembali ke tangan kita. Jenderal Abdul Haris Nasution, Kepala Staf Angkatan Darat Cibubur, 13 April 1961. Pemerintah Indonesia tidak mau bicara lagi dengan pemerintah Belanda mengenai Irian Barat, dan kita menjalankan politik konfrontasi segala bidang. Kita hanya mau berunding dengan Belanda atas dasar penyerahan Irian Barat kepada wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Presiden Soekarno 17 Agustus 1961. Trikora, dan kini karena Belanda masih tetap mau melanjutkan kolonialisme di tangan
di tanah air kita Irian Barat dengan memecahlah bangsa dan tanah air Indonesia, maka kami perintahkan kepada rakyat Indonesia juga yang berada di daerah Irian Barat untuk melaksanakan Trikomando Rakyat Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Soekarno, Yogyakarta 19 Desember 1961. Trikora gagal 1, gagal bentukan negara Boneka Papua pada zaman kolonial. Kibarkan asam merah putih di Irian Barat tanah Indonesia 3 guna menekankan kesatuan tanah air dan bangsa. Presiden. Oke pemirsa, oke pemirsa, sekarang saat ini saya Hans Elba sedang berada masih di lapangan Banteng Jakarta, Indonesia. Nah, tahukah Anda lapangan Banteng dulu itu bernama Waterloo Lane ya dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia ya, yang berarti lapangan ya saudara ya. Nah, ini dia petanya nih, ada 2 nih waktu itu ya kan. Pasti kamu dapatkan peta ini kan kalau setelah masuk lapangan Banteng alias gratis loh. Nah, bahasa Indonesia itu kan berarti lapangan ya, kalau lain Waterloo Lane ya. Nah, yaitu suatu lapangan yang terletak di Weltervreden, Batavia, tidak jauh dari Gereja Katedral Jakarta. Pada masa itu lapangan Banteng dikenal dengan sebutan lapangan singa karena di tengahnya terpancang tugu peringatan kemenangan pertempuran di Waterloo, saudara. Dengan patung singa di atasnya, pertempuran Waterloo tersebut terjadi pada tanggal 18 Juni 1815 di dekat kota Waterloo, yaitu sekitar 15 km loh ke arah selatan dari ibu kota Belgia, Brussels. Pertempuran itu merupakan pertempuran terakhir Napoleon saat melawan pasukan gabungan Inggris, Belanda, dan Jerman kala itu. Pertempuran ini juga dicatat dalam sejarah sebagai penutup dari 100 hari sejak larinya Napoleon dari pengasingannya di Pulau Elba. Sedangkan Tugu Singa tersebut didirikan pada zaman pemerintahan pendudukan tentara Jepang pada tahun 1942 hingga 1945. Nah, setelah Indonesia merdeka, namanya diganti menjadi Lapangan Banteng, saudara. Terdapat kemungkinan pada zaman dahulu tempat yang kini menjadi lapangan itu dihuni berbagai macam satwa liar seperti macan, kijang, dan banteng. Maksud saya banteng. Pada waktu J.P. Chun membangun kota Batavia di dekat Muara Ciliwung, lapangan tersebut dan sekelilingnya masih berupa hutan belantara loh, yang sebagian berpaya-paya, saudara. Sebelah timur di Jalan Lapangan Banteng Timur terdapat kantor Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polsek Jakarta Pusat, saudara. Nah, ini dia nih fakta menarik tentang Lapangan Banteng Jakarta, Indonesia yang patut Anda ketahui ya saudara ya. Dan tidak hanya sampai di situ, saudara. Selain itu, Lapangan Banteng Jakarta, Indonesia ternyata juga
Hmm, cocok banget nih, kudu wajib banget nih jadi salah satu destinasi serta rekomendasi akhir pekan dan juga pas waktu hari libur atau di hari raya segala macam. Wah, ini wajib Anda dikunjungi nih saudara nih. Wah, paling seru juga ya saya ya rasanya. Wah, yang kita lewat tadi itu barusan ada salah satu wanita yang paling cantik dan seksi loh saya lihat waktu itu. Wah, saya pun jadi penasaran ya saudara ya. Wah, semoga video vlog with Mas Abel kali ini bermanfaat dan juga menjadi pelajarannya buat kita sekalian ya. Semoga kedepannya saya harus lebih baik lagi kedepannya agar masa depan Indonesia bakal lebih baik lagi di masa yang kedepannya. Semoga apapun alasannya, semoga tahun depan bisa lebih baik. Dan saya Hans Ebert mau menyampaikan minta maaf ya kalau ada salah kata, mohon dimaafkan ya kalau tahun ini punya banyak salah. Dan ini suasana Jakarta memang agak berbeda ya, sangat cerah ya waktu itu ya. Semoga kita diberikan kesehatannya apalagi di musim hujan seperti sekarang ini loh saudara. Nah, semoga vlog podcast Abel kali ini bermanfaat buat kita sekalian ya. Dan tadi aku menyempatkan dulu nih keliling Jakarta dari stasiun Juanda. Pertama dari Pasar Baru, kita saat ini saya sedang berada di lapangan Banteng ya kan. Nanti selanjutnya aku akan mengajak Anda untuk explore suasana katedral dan juga Istiqlal, dan terakhir turun di stasiun Jakarta untuk melihat suasana Mangga 2 dan juga kawasan Kota Tua Jakarta Indonesia ya. Ingin tahu kisahnya? Yuk ikuti perjalanan saya. Let's go. Ya pemirsa, itu dia tadi perjalanan saya sekalian keliling-keliling suasana di lapangan Banteng Jakarta Indonesia sambil mengenang kembali sejarah operasi upaya Indonesia dalam rangka operasi pembebasan Irian Barat ya waktu itu ya. Semoga ini menjadi pelajaran agar bangsa Indonesia lebih baik lagi di masa depan pasca Indonesia merdeka sejak 77 tahun silam ya. Yuk, mari kita bangun kembali Indonesia lebih baik, dan mari kita lindungi dan juga jaga NKRI sebagai berkat pemersatu bangsa agar bangsa Indonesia lebih baik ya. Doa membawa berkah bagi bangsa Indonesia. Doaku, harapanku, senyum tangisku untukmu Indonesiaku. Semoga Indonesia makin jaya dari laut, darat dan juga di udara. Saya Hans Ebert pamit. Sebelum menutup perjumpaan kita pada vlog kali ini, jangan lupa subscribe seluruh laman YouTube channel resmi Hans Ebert, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya, dan nyalakan notifikasinya ya. Dan follow us on Twitter, Facebook, Instagram maupun official TikTok resmi Hans Ebert untuk konten-konten menarik terbaru dan juga terbaik dari kami. Saya Hans Ebert pamit, selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom, satu buat kita sekalian. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hans Ebert pamit dan juga rahayu.